Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sampai berakhirnya GDP ini Ibu tetap dalam keadaan sehat Ibu ya. Baik Ibu, pada kegiatan pendampingan kelima ini, ini Ibu, kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang pada pendampingan PI5 ini apa yang Ibu sudah dirasakan berhasil yang dikembangkan dalam pendampingan sebelumnya. Kira-kira apa Ibu yang menurut Ibu yang sudah berhasil atau sudah dijalankan dengan Ibu? Ya, dengan bimbingan Bapak itu alhamdulillah saya terapkan dari hasil pendidikan guru penggerak itu saya terapkan ke anak didik saya. Juga itu saya juga tularkan ke rekan-rekan sejawat itu. Untuk anak didik ini memang ditekankan ke dalam pembentukan karakternya itu, karakter siswanya. Dimulai dari dasar, dari awal, dari karakter dulu yang dibentuk. Kalau karakternya bagus, insya Allah untuk kedepannya pembelajarannya itu akan berhasil. Oh ya Ibu. Yang pada kegiatan hari ini Bu ya, terima kasih Ibu sudah menyampaikan yang sudah dijalankan Ibu dalam belajar di GDP ini. Iya. Sudah banyak tentang bagaimana memberikan karakter praktek baik kepada anak sehingga anak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang positif di kelas ya Bu ya. Sehingga anak dalam mengikuti pembelajaran lebih memahami, lebih serius ya. Terima kasih Bu. Baik Ibu, pada kegiatan pendampingan D3 ini kita fokus pada modul 3.1. Ya, tentang apa itu Ibu? Modul 3.1 ini pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ya, model keputusan berpihak pada murid ya Bu ya. Terus ini Bu, refleksi proses pengambilan keputusan yang dalam praktek di elaborasi di Bu di rukol ya Bu ya, kan ada praktik ada dua di situ, ada diskusi terus ada presentasi. Ya. Nah, berdasarkan hasil pemetaan Bapak Ibu yang dilakukan selama belajar tersebut, proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu seperti apa coba ceritakan? Proses pengambilan keputusan ini dalam kan ada studi kasus. Studi kasus misalkan kasus yang dilema etika gitu. Untuk dilema etika ini memang benar-benar butuh untuk mengambil keputusan kita keseriusan memahami keseriusan dalam memahami kasusnya. Kita harus benar-benar pas dalam memilih keputusannya itu Bapak. Karena kedua-duanya akan mengandung nilai kebajikan universal di dalamnya. Kadang-kadang kan sama-sama benar tapi menurut prosedur salah itu. Maka kita belajar itu harus lebih mencerna dan memahami permasalahan yang dihadapi gitu. Menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi apa yang sudah dilakukan Ibu dalam mengambil keputusan itu? Kedua-duanya masih diperlukan Pak untuk evaluasi juga dalam perkembangan. Untuk evaluasi ini masalah itu tadi tentang pilihan kedua-duanya itu Bapak. Semuanya dua-duanya sama-sama benar. Jadi bingung dalam memutuskannya. Jadi dalam hal ini makanya kami butuhkan kolaborasi juga antara kepala sekolah juga dengan teman sejawat gitu ya. Ya Bu. Ibu yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang Nabil apa itu? Yang mendukung. Itu tadi yang telah saya katakan tadi Bapak, yang mendukung di dalam hal ini yaitu dari faktor modal manusianya ya, dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari rekan sejawat dalam bentuk kolaborasinya itu yang dukungannya dari warga sekolah termasuk oleh murid juga dan murid juga orang tua murid itu. Terus pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat maupun sebelumnya, coba Ibu yang mencerminkan dilema etika di sini yang sebelumnya dan
Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, memang sebenarnya sudah ada di 5 etika itu, kasus di 5 etika di sekolah kami itu tentang ini, siswa itu kan kebanyakan orang tuanya itu kerja di luar kota itu Bapak. Jadi anaknya itu kadang dibawa juga kerja ke sana, sampai izin itu kadang sampai 1 bulan gitu. Dan dalam hal ini kami dalam memutuskan untuk pemberian nilai itu mengalami dilema di sini. Kalau anaknya dikasih nilai, nanti anak yang aktif itu juga protes. Kalau tidak dikasih nilai, kasihan masa depannya anak, bisa tidak naik kelas anak. Itu masalahnya. Terus ini Ibu lagi, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu, apa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip langkah-langkah yang dipelajari pada modul 3.1? Insya Allah sudah sesuai dengan itu Bapak. Kami melakukannya memang benar-benar dengan apa ya, kita telaah benar-benar untuk efeknya itu ke depannya, efek ke jangka panjangnya itu Bapak. Dalam Jadi, pengambilan keputusan. dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi kami memutuskan dalam hal ini apa ya, kami mempunyai rasa belas kasihan itu Bapak ke anaknya itu. Jadi kami kasih kelonggaran bagi anak yang ikut orang tuanya dengan cara pembelajaran daring, dan juga untuk kalau ujian itu juga dengan lewat pembelajaran daring juga. Jadi anak-anak juga bisa mengikuti lewat WhatsApp itu. Berarti yang ada di luar itu Ibu artinya mempunyai rencana untuk bukan rencana, sudah dilaksanakan melalui pembelajaran daring walaupun tidak di sini ya, orang tuanya misalnya ke Jakarta, karena mayoritas ada yang keluar kota ya kerjanya, sehingga anaknya tidak ada yang ngomong di rumah, hanya ikut dulu. Terus ini kalau untuk yang kasus sekarang ini Bapak, anak-anak itu kadang ada yang kalau waktu ulangan ada yang sakit saat asesmen. Jadi saya untuk ulangannya itu saya bawakan, ditekan ke temannya, jadi dia bisa mengerjakan dari rumah. Ya. Terus ini Ibu, dari kegiatan yang sudah berjalan, apa perlu ada yang perlu dikembangkan dari hal yang pengambilan keputusan atau memang kembali pada apa perlu dievaluasi ulang? Perlu dikembangkan kira-kira menurut Ibu? Iya, memang perlu dikembangkan ini. Dengan cara itu saya tetap melakukan kolaborasi dengan tetap ya koordinasi dengan KS, dengan teman sejawat itu Ibu ya. Iya. Rancangan yang berdampak pada murid Ibu ya, mengacu pada ini Ibu. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program berdampak pada murid? Di sini saya sudah mulai melakukan dengan itu tadi, pembentukan yang karakter tadi itu. Setiap pagi insya Allah itu sudah di depan itu pakar itu. 5S-nya ya berarti ya? 5S-nya ya, ditekankan di situ dulu. Itu pengembangannya sudah Ibu? Iya. Sudah ya, bentuknya sudah berbentuk 5S di depan gelas, di depan pagar yang menunggu tiap pagi ya. Itu giliran ya, pakai piket? Ada daftar piketnya Ibu ya? Iya. Terus bagaimana dukungan yang dibutuhkan oleh Ibu dalam menerapkan program yang sudah dibuat? Dukungannya dari kepala sekolah, terus dari teman sejawat, dari orang tua, gimana? Iya. Kami memang butuh dukungan dari modal manusia itu juga dari kepala sekolah, jadi dari rekan sejawat, juga dari orang tua. Nah, kami melakukan sistemnya itu ya kolaborasi tadi itu Bapak. Kami memang benar-benar butuh dukungan, dan alhamdulillah itu oleh Bapak Kepala Sekolah itu juga dijadwalkan, dikasih tiket itu. Yang namanya rencana Ibu pasti ada tantangannya. Terus tantangan yang menurut Ibu yang paling membuat Ibu merasa tertekan apa? Tantangan dalam melaksanakan 5S itu? Ini dari awal itu apa ya? Dari kan sejawat itu kadang apa ya, masih kalau melakukan piket itu kadang masih waktu apa? Ada kebersamaan ya, dilepas dari piket itu. Iya, itu saja. Terus langkah Ibu bagaimana dalam untuk memberikan artinya pemahaman kepada yang bersangkutan sehingga dia merasa bersama-sama
menyambut kedatangan siswa pagi-pagi itu dengan 5S itu? Terus saya juga sudah mengasih contoh itu di depan Bapak setiap saya datang, insya Allah saya langsung apa namanya di depan pagar ngambek bersama Tuhan ngambek. Artinya Ya ngasih contoh dulu saya. contoh dulu ya Bu, baru kita memberikan pemahaman Iya. Ibu. Ini Ibu terkait dengan komunitas praktisi kan pernah sudah dipelajari waktu itu ya Bu ya. Implementasi rencana Lokakarya 2 untuk akan di Lokakarya 2 itu ya. Betul. Iya kan? Iya. Komunitas praktisi. Ibu sudah merintis praktisi kemudian di sekolah Ibu. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Kalau memang sudah dilaksanakan Ibu, komunitas praktisi, terus bagaimana hasil Ibu dalam menjalankan komunitas praktisi di sekolah Ibu? Alhamdulillah, kebetulan sekolah kami juga sekolah penggerak, jadi komunitas praktisi itu sudah terbentuk sebelumnya, ya. Sudah di sini sebelumnya sudah ada ya, sebelum itu. Sudah ada ya. Dalam hal ini di komunitas praktisi kami bisa berbagi praktik baik itu, Pak. Yang kemarin juga pernah saya menyampaikan hasil dari yang ini, dari pendidikan guru penggerak juga. Terus kemarin juga melakukan PNO berbagi praktik baik. Terus barangkali Ibu bisa juga menceritakan yang paling menyenangkan di komunitas praktisi itu apa ini? Paling menyenangkan di sini kita bisa belajar bersama itu, bisa berkolaborasi ya. Jadi misalkan kita ada yang tidak tahu itu bisa saling sharing dalam komunitas tersebut. Karena namanya komunitas pasti di dalamnya ada kegiatan. Iya. Kegiatan. Nah, untuk menggerakkan kegiatan itu agar teman-teman itu merasa tertarik dengan kegiatan komunitas praktisi itu langkah apa Ibu yang harus kita lakukan? Langkah pertama ini ya kita di dalam waktu di komunitas praktisi itu kita mengisi dengan hal-hal yang menarik itu Bapak, yang membuat itu teman-teman bersemangat dalam melakukan berbagi praktik baik untuk pembelajaran di kelas yang bisa berpihak kepada murid. Jadi itu mereka jadi bersemangat, seperti ini ya caranya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi tetap dapat dukungan ya Bu ya? Dukungannya dari teman-teman dari sekolah-sekolah masih tetap karena sekolah penggerak di sini Bu ya. Baik Ibu, pada kegiatan beberapa rangkaian kegiatan tadi sudah kita berdiskusi tentang di akhir ini kaitannya dengan pendampingan B5 dalam penyusunan LPP dengan teman sejawat melakukan observasi pembelajaran kelas ya Ibu ya. Analisisnya nanti kan ada hasilnya Ibu ya. Iya, ada hasil ya. Ini praobservasi ini Ibu ya. Iya, ini ya. Observasi gitu. Tujuan percakapan coba barangkali Ibu setelah mendekat dengan Pak Taufik, apa tujuan yang ingin dicapai dari Pak Taufik untuk praobservasinya itu? Tujuannya di sini waktu melakukan itu setelah pasca observasi itu dia ingin pembelajaran di kelas, melakukan pembelajaran di kelas yang berpihak kepada murid, yang berpihak pada murid dengan memenuhi apa yang dibutuhkan murid dalam pembelajaran itu. Iya. Setelah Ibu bercakap-cakap tentang praobservasi, setelah itu dilanjutkan dengan observasi ya. Iya. Ibu menemukan area pengembangan yang dilakukan Pak Taufik. Iya. Pengembangan apa yang ditemukan Ibu selama observasi itu? Area pengembangan di sini ada 3 Bapak ya. Untuk yang pertama itu menciptakan pembelajaran di dalam kelas itu yang menyenangkan. Jadi siswa itu dalam kelas bisa merasa nyaman dalam melakukan pembelajaran. Terus yang kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif. Jadi anak-anak dalam pembelajaran tersebut banyak yang aktif, sudah banyak yang mulai aktif. Yang ketiga tentang asesmen dan umpan balik terhadap hasil proses pembelajaran tersebut. Jadi ada 3. Ada yang pertama apa tadi Bu? Pertama itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
merasa nyaman. Terus yang kedua, memandu proses pembelajaran secara efektif. Jadi dalam hal ini murid bisa aktif dalam pembelajaran. Terus juga di asesmennya yang terakhir. Melakukan asesmen dan umpan balik. Umpan balik itu. Terus ini Bu, pada kegiatan ini sudah masuk ke kegiatan akhir Ibu tentang refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Setelah Ibu menjalani program JGP, apa hal yang menurut Ibu yang paling dikuasai dalam mengikuti pembelajaran di materi JGP yang paling Ibu dikuasai? Tentang apa itu? Tentang ini, tentang untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus juga ini apa namanya? Yang untuk pengambilan keputusan ini juga sudah mulai apa bisa memilih Memahami mana ya. Bisa memahami dan memilih mana keputusan yang harus diambil yang lebih baik. Terus ini Bu, yang membingungkan di mana Ibu? Dalam mempelai misalnya di modul 3.1 yang paling membingungkan di dalam pengambilan keputusannya atau dalam permasalahannya gimana? Yang membingungkan menurut Ibu? Untuk membedakan itu antara kasus, dilema etika dan tujuan moral itu pertama itu Pak. Yang membingungkan. Ya, itu bingung juga. Terus ya itu sebelumnya kami masih bingung juga untuk memutuskan untuk antara dua pilihan yang sama-sama benar dalam kasus dilema etika. Ya akhirnya dengan memikirkan jangka panjangnya juga di sini kami akhirnya lebih bisa fokus mengambil keputusan yang akan kita pilih. Terima kasih Ibu sudah banyak berdiskusi, bercerita apa yang sudah dilakukan Ibu dalam rangka berbagi fakta pada sejawat. Selanjutnya Ibu, ini mengingatkan Ibu untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360. Kegiatan ini sudah harus dilakukan pelaksanaan P6 yang harus dilakukan JGP ya. Ini kerjanya Ibu nanti akan menyebar kuesioner survei feedback 600 ya derajat itu sesuai peran di jenjang yang diampu oleh JGP dengan responden kepala sekolah, rekan guru 5 yang dulu itu diulang lagi gitu kan ada sudah ya. Terus perwakilan 5 murid kan sudah ada terkumpul itu mengisi self evaluation itu mungkin di LMS itu dia gitu. Terus ya ini mengingatkan JGP untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset pelaksanaan sebelum P6 dilakukan. Adapun hal yang harus dilakukan satu, menentukan jadwal diskusi pemetaan aset kepala sekolah. Intinya sudah ada jadwal dengan kepala sekolah Ibu tentang pemetaan aset. Yang kedua, mengundang aktor kepala sekolah, rekan guru, murid, aktor orang tua tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Nanti itu yang dilakukan Ibu. Ada dokumentasinya Ibu ya. Terus membuat notulen, ada notulen kan seperti itu, ada notulen dapatnya, mengambil foto kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan. Apa yang dihasilkan pemetaan tentang aset itu, ya kan? Jadi hal-hal yang pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator maka perlu dicatat dalam jurnal penelitian. Kira-kira dari kegiatan ini ada apa? Ada yuk kita buka sebelum kita akhiri. Barangkali ada tanya jawab terkait dengan Ibu sudah dijalankan. Kami masih butuh pendampingan dari Bapak, terutama dalam menyelesaikan pendidikan yang guru penggerak ini. Misalkan tentang itu tadi yang namanya yang aset-aset itu, yang tentang aset sekolah. Oh ya, aset sekolah, iya. Karena ini bagiannya kepala sekolah memang aset-aset. Iya. Masih perlu bimbingan dari Bapak itu bagaimana aset yang ditentukan, yang dipilih itu di sekolah. Nanti. Yang penting Ibu koordinasi dulu dengan Bapak kepala sekolah di sini. Apa yang perlu kita angkat dari aset itu sehingga lebih luas, lebih rinci. Ibu mulai silakan koordinasi dengan KS-nya Ibu. Mungkin itu tidak ada lagi Ibu. Tidak ada sudah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama saling memahami dalam kita belajar ini dan membuat
ilmu baru bagi kita untuk dilakukan di sekolah. Dan terakhir semoga Ibu tetap sehat sampai akhir. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.